Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 01.24. Mantap. So, Greeners, welcome to Green Investigation Room. Oke. Jadi malam hari ini kita akan ngobrolin tentang rumah Belanda yang di Malang, men. Mik, aman nggak? Aman. Aman kan? Aman, men. Oke, Tes. udah. Rumah Belanda Malang. Jadi ini adalah rumah pertama yang kita datengin pada saat kita nyampe Malang. Iya, bener. Ya kan? Gue lupa ceritanya. Tapi Kagak, kita... men. Gue dateng, gue keluar mobil, terus... Iya, lu cerita dari pas kita dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta aja banget. Oh iya. By the way, Greeners, FYI untuk informasi bahwa kita itu baru habis makan. Judulnya atau rencananya kita mau makan daging lada hitam, sapi lada hitam. Rencananya, ya kan? Terus masak lah nih, amen gue satu ini. Dia masak, pas kelar, men, ini kurang ini, men, ini kurang itu. Padahal pas beli belanjanya nih gue tanyain, ada yang kurang nggak? Kagak, udah cukup. Kurang ini, kurang itu. Begitu jadi teriyaki Yoshinoya. Ya gimana ceritanya? Gue masih ingat, masih ada lada bekas emak gue ternyata dipakai buat nyayur ini. Nyayur sop. Nyayur sop? Iya, ya kan ya? Feeling gue udah bagus. Gue tanya lagi, perlu apa lagi untuk buat tuh sapi? Enggak, aman, men. Oh iya, ini nih, kurang satu. Dia cuma ngambil bawang bombay. Iya, padahal itu ada paprika. Cuman gue malas aja. Akhirnya jadilah. Teriyaki asli itu, men. Iya. Teriyaki, men. Tapi enak. Enak. Kalau dimasakin mah enak. Ini masalahnya kalau kita habis makan, kita kenyang. Bego ini habis itu. Aduh, mana 1:30 pagi lagi. Jadi ya, sama 2 ngetek lagi. Ngeteknya 2 Jadi ya, habis ini kita akan ngobrol lagi tentang... ntar dulu dong. Ya kan? Apa? Kan belum tahu. Habis ini kita take podcast yang mana lagi. Ya kan? Itu. Jadi kita itu ya teman-teman ya. Kita tuh nggak bisa... Orang nggak tahu rencana kita apa. Selalu yang gue bilang, orang itu nggak tahu rencana kita apa. Bukan karena misteri atau apa, karena kita juga kayak kita nggak punya rencana. Bener. Nah, lihat nih, Gak men, gue ngantuk men. tisu toilet dia pakai untuk gelap muka. Sama aja tisu men. Iya juga sih. Ken, gue bilangin lo kalau pakai tisu biar nggak dibuang-buang, lo gini makainya. Nah, terus lipat lagi. Enggak, terus Nah, gulung lagi. kagak. Oh, gue kirain gulung lagi. Jadi lo makanya sedikit, nggak boros. Gue kirain, men, udah nih, pakai kan. Begitu kelar lu gulung lagi, men. Ntar pas lu boker lu pakai lagi. Enggak lah. Enggak, gue mah higienis. Sedap, higienis. Oke, jadi ya oke, kita sampai Malang kan. Di situ tuh kita ini, men. Kita keliling-keliling dulu. Keliling-keliling. Malam-malam tuh. Iya. Ada kayu tangan. Jadi kalau kalian misalnya mampir ke Malang, kalian mampir kayu tangan. Katanya itu lagi viral. Tapi emang bener sih, jam segitu masih banyak yang foto-foto kan? Masih rame, masih banyak gadget gitu. Masih banyak gadget. Gen Z jadi gadget. Genjutsu, men. Oke, jadi ya udah ke sana. Menurut gue enak, tapi apa mungkin karena kita jalannya malam ya? Ternyata siangnya macet-macet juga. parah. Kita mampir ke alun-alun, bukan alun-alun. Kantor wali kota apa itu ya? Di tengah-tengah yang ada tugunya tuh. Ya emang daerah Tugu itu. Daerah soalnya emang Oh iya. ciri khas. Nah di daerah Tugu itu men ada ini men, ada 3 sekolahan, sekolah Iya. Belanda. Yang kita incer ada tuh. Iya. SMA 1, SMA 3 sama SMA 4. Iya. Yang kita incer tuh yang 3 tuh, yang epic. Sama kita mampir ke Hotel Tugu. Iya, kita ke Hotel Tugu Ya juga. kan?
Itu aduh gue lupa namanya, tunggu bentar ya. Itu lukisan itu. Lukisan yang banyak orang Goblok. bilang itu apa namanya kuntilanak. Oi Huilan. Jadi ada foto kalau misalnya kan suka beredar di internet, di Hotel Tugu itu ada foto cewek perawakannya kayak Tionghoa, terus rambutnya tapi panjang banget. Rambutnya sepantat. Lebih men itu, sampai udah sepaha gitu rambutnya. Tapi jadi yang satu, ntar lu masukin ya, kayak ini ya, masukin fotonya Oi Huilan ya, yang aslinya. Jadi dia ngebelakangin ngebelakangin kaca, jadi kelihatan tuh rambutnya panjang. Nah masalahnya tadinya itu seukuran manusia beneran. Iya. Lukisan fotonya, gara-gara banyak konten kreator terus ngetekin orang-orang Taiwannya ya, tulisnya ini lagi bukan orang Taiwannya, pemilik dari itu. Pemilik. Iya. Nah itu ditarik sama pemilik jadinya. Diganti dengan foto dia yang lebih bagus. Yang pakai Agak fotonya cuma segini jadinya. enggak diganti yang gede itu, yang merah kan foto dia juga itu. Iya yang merah itu. Tapi yang epic Yang itu, epicnya itu yang legend yang itu yang kuntilanak. Men. dijadiin Lo juga bilang kuntilanak lagi. Yang dijadiin kuntilanak, iya. Lu juga sama. Apa gara-gara gua jangan-jangan ya? Nah, lu juga sama ya. Itu cewek. Itu mantan presiden Taiwan. Ya, mantan istri presiden Taiwan. Cewek zaman dulu. Mantan istri presiden Taiwan. Mantan dari istri. Mantan presiden dari Taiwan, istri. istrinya. Enggak. Lu gitu. cari aja lah, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Mantan Istri dari mantan presiden. Mantan istri presiden Taiwan. Oh gitu. mantan istri presiden Taiwan. Dia Mereka udah nggak ini lagi. Oh. Nah, jadi itu, aduh, gue bilang, padahal sayang banget. Ya, akhirnya kita malah ini, apa namanya, keliling. hotel Iya, lihat museumnya tuh. museumnya Itu sampai ada tulisan kalau misalnya mau foto, atau video. harap kasih tahu pihak Izin. manajemen. Iya, Tapi isinya keren sih. keren. Udah gitu isinya kagak ada, gue kagak kelihatan orang Indonesianya, men. Bocah kebon nggak ada. Bocah kebun kagak ada. Emang nggak ada Asli. nggak ada orang Indonesia, men. Bener. Bule sama ini orang kayak Cina ya. Thailand, Chinese ya. Chinese. Nggak ada orang bocah kebon mah, nggak ada. Iya, bule-bule. Orang segala macam. restorannya aja itu malah ya apa keren-keren ya maksudnya, yang kalau makan dadanya ditutupin. Iya. Iya. Sama ini, men. Lo kalau Pas keluar tuh, pas keluar, gue baru tahu ini gue kagak di endorse ya sama Hotel Tugu ya. Hotel Tugu yang di Malang kagak di endorse, boro-boro. Tapi sedikit meluruskan sejarah. Sedap. Sejarahnya nggak lama-lama amat sih. Jadi di seberang dari Hotel Tugu itu ada Cafe Tugu, men. Ada Cafe Tugu. Banyak orang nyangka ini ada kaitannya nih, hotel sama kafe, gitu loh. Jadi gue ngobrol sama manajer di situnya kemarin. Jadi dia kan lagi ngebongkar dinding yang di resepsionis, itu dibongkar. Karena di dalam dindingnya, men, itu ada ininya, ada apa sih? Ada prasasti pembukaan hotelnya. ya makanya dibongkar kan. Dibongkar untuk nunjukin bahwa mereka udah lebih duluan daripada kafe itu. Itu. Jadi ya nggak tau lah berantemnya mereka kayak gimana. Nggak berantem sih sebenarnya. Ya oke. Jadi kita kenapa jadi nge-review Hotel Tugu ya? Jadi ya udah gitu di situ banyak, men. Kalau Kenny situ mah keder kali, men, ya. Tempatnya gede banget ya. Iya. Ada zoo-nya, ada kebun bukan kebun binatang ya, tapi ada tamannya gede banget. Di belakang ada kafe lagi. Buset, gede banget sih itu emang. Kalau di sana lo habis makan harus pakai tusuk gigi, toothpick. Toothpick. Temennya Tuswo. Toothpick. 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 Mentang-mentang tusuk gigi jadi toothpick. Toothpick. Toothpick lagi sekarang. Toothpick. 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 Iya, lo kalau ke sana harus pakai toothpick nih. Kalau ke sana jangan
jangan usah malu-maluin. Itu. Tapi malu-maluin kan ngajak Kenny Bena ya nih, karena ya. Ntar lagi kan dia kan ada karpet merahnya ya. Iya. Ntar lagi dia buka sendal lagi men. Kalau banget ya. Kayak gak boleh diinjak. Lo kalau mau ke sana-sana kan lo harus cari informasi tentang hotel itu kan. Terus gimana? Jadi lo ke sono jadi nggak malu-malu itu men. Ntar buka sendal lagi. Ntar security disangkanya resepsionis bajunya bagus. Bajunya bagus banget. Iya. Iya sih. Tapi ya mungkin kalau misalnya kita tadinya mau nginep di situ. Iya. Cuman harga semalamnya itu setara sama harga 5 hari kita di Hotel Niagara. Makanya favorit kita adalah Hotel Niagara. Yeay. Sama ini, apa namanya, informasi. Untuk teman-teman nih, ini informasinya cuma gue kasih ke Greeners. Padahal tadinya mau gue simpan sendirian. Jadi di Hotel Niagara itu, ini gue udah ngomong belum sih? Belum. Kamar spesial di situ? 306. Yang di 306? Udah ya? Di bawahnya kan. Oh enggak. Belum. Ini kamar klasik. Kamar klasik. Yang kamar mandinya di luar. Iya. Nah, itu adalah kamar aslinya Niagara, itu harusnya kayak gitu, men. Iya. Kamar-kamar klasik. Jadi namanya kalau misalnya kalian mau coba, itu harus tanya ke resepsionis karena kamar itu nggak dijual. Kagak ada di aplikasi, nggak ada. Ke situ pun nggak akan ditawarin. Kecuali kalian minta. Jadi mintanya gini. Mbak, Mas, saya mau kamar klasik 306. Nah, baru dikasih sama dia. Cakep. Udah gitu harganya. Murah banget. 120. Murah banget asli kan. 120. Tapi emang kamar mandinya di luar. Itu Dan kamar gede mandinya ya lumayan bagus. Itu gede banget men. Pokoknya sampai ininya tuh, sampai hordeng-hordengnya tuh Masih kuning. masih kuning, masih jadul. Saking klasik ya. Bener. Itu kayaknya hordeng dari zaman Belanda tuh ya. Kagak di ini nih ya. Bener. Dan itu pas lu intip begitu keren banget ya men. Iya. Gede. Sofanya juga sama lu Ken tuan sofa. Jauh lah. Jadi lu nggak boleh dudukin sama lu. Iya. Ada 2. Itu pas Ayah masih Masih umur 7 tahun. Nah pasti Ayah naik di situ tuh. Loncat-loncat tuh di situ tuh. Tanya Ayah kalau nggak percaya. Bapaknya Kenny ini men lagi ngelancong. Iya. Ngelancong emaknya. Umur 7 tahun, men. Naik Kopaja ya kan. Bawa ini martabak ketan hitam. Jauh banget kok pajak sampai Malang, men. Ya. Dia ngelancong emaknya Kenny. Iya. Kenny malu orang mana? Ngomong sama Dika ini emang kayak ini kita apa namanya? Bekasi. Bapak Tuh. lu? Aceh. Aceh. Nah, Dari Aceh dia. Bekasi. Iya, lebih parah lagi. Maklum ya kalau cerita kita tuh kayak ini cuma bisa disaksikan di Marvel nih. Multiverse of Madness. Nah itu. Jadi kita ngomong tuh multiverse. Ini kita buat noise nih. Yang mana? Ini podcast. Kan namanya. Lagu nggak ya? Iya mau nggak ya orang-orang beli kita kasih zong aja sekali men. Jadi isinya lu aja ngomong 2,5 jam sendirian. Kita jual di noise. Mahal men. Gue Bayaran gua per kata. Ais, lu kayak zaman telegraf dong. Kayak pager. Zaman pager dulu. kata bayaran gue. Gue punya tuh men pager dulu men. Motorola punya bokap gue. Kalau ada yang ini ya kan jalan sini. Iya. Dia sinyal apa sih men? Bayarnya pakai apa? AMPS. Dia iniannya apa? Pulsa ini men harus langganan kayak Telkom gitu. Enggak, namanya apa zaman dulu? Apanya? Kalau kelangganan. Namanya ada tuh men, lupa gue namanya apa ya? Anjir, nyari PR aja. Serius. Inian apa? Bukan modem apa namanya? Apa? Kalau kita langganan zaman dulu bilangnya apa namanya? Aduh. Greeners, ini mau didengerin nggak sampai habis? Kalau naik kereta, kita pakai kartu. Heeh. Nah kita Karcis. bukan, kita naruh saldo apa namanya? Top up. Nggak tahu kendor atau laptopnya zaman sekarang. Ini abodemen. Abodemen. Iya. Abodemen. Dulu pakai abodemen kan? Iya, pakai abodemen.
Itu berlangganan, bener. Berlangganan. Jadi ya itu kalau misalnya hitungnya per karakter. Makanya banyak yang disingkat-singkat zaman dulu. Ya udah, oke. Jadi kita setelah jalan-jalan ke Malang sampai di kota Malang, nah di tengah kota dekat Kayu Tangan itu ada satu rumah Belanda. Nemu kita itu kita Iya. ya. Itu bener-bener kagak direncanain ke rumah itu. Emang kagak bisa. Ngobrol-ngobrol, yang jaga terus ada dipanggil apa? Pak Ambon ya. Pak Ambon. Nah, Iya. lu di situ keluar ngopi dulu. Ngopi gue. Lu keluar duluan ngopi. Iya. Gua masih leha-leha gue. Lu masih di mobil. Iya. Nah, di situ itu kita ada si konten kreator Malang. YouTube-nya itu Sobo Wingit Channel. Emang iya, men? Backing Oh. Sobo Wingit Channel. Cuman dia itu nggak banyak di aktivitas di YouTube, men. Iya. Dia kebanyakan di TikTok. Itu. Yang kagetnya gue kayak kita kirain mah Greeners mah rata-rata Jabodetabek dan Bandung lah paling jauh gitu ya. Iya. Ternyata di Malang di live-nya si Mbah King banyak yang tahu Ghost Ranger. Gede. Mendunia, men. Mendunia ya? Iya. Kayak waktu lu nongkrong di Somalia, lu ingat gak? Ada yang, Bang Dika, Ganteng. ganteng gitu kan? Itu di Somalia. Ya, sekarang mah tadi Dia aja juga nih nggak tahu Somalia di mana kayaknya sih. Tadi aja gue beli daging ya sama Erik ya. Orang Iya, mungkin siapa ya. tuh Mbak itu tuh tadi? Iya. Tadi itu kita jam berapa tadi ke Alfa? Lu jangan itu, udah salah. Kagak ke Indomaret kita. Oh, Alfa ya? Itu dia. Masalah Indomaret Alfamart itu sama kayak di Amerika tuh masalah Coca-Cola sama Pepsi. Menurut gue sama aja, orangan sama-sama kita bayar. Beda, men. Lah kita sama bayar kita. Iya, tapi Indomaret sama Alfamart beda. Contoh, di Alfamart itu ada gantungan pengharum mobil yang Little Trees. Yang suka gue beli tuh. Nah, kalau di Indomaret kagak ada. Ada Indomaret Plus. Indomaret Plus. Iya. Ya, Indomaret Plus yang mana sih? Indomaret Fresh. Plus. Fresh. Plus. Fresh. Yang warna kuning yang di tol itu namanya apa? Indomaret Express ya? Itu Alpha Express. Salah berarti gua. Ya udah sih. Sekarang Coca-Cola apa Pepsi dah. Lu, ayo main jago-jagoan. Ayo main jago-jagoan. Oh ya, lu cerita dong yang iklan Pepsi zaman dulu. Iklan Coca-Cola sebenarnya yang dia pakai Pepsi. Oh, ikan Coca-Cola. Nah, Jadi anak kecil. lu dulu kenapa Coca-Cola sama Pepsi ini saling bertengkar? Bertengkar. Iya, Mereka saingan secara sehat. Saingan Jadi secara kalau di sehat. Amerika itu iklan Coca-Cola pasti nyinggung Pepsi, iklan Pepsi juga sebaliknya. Beda kalau sama Ghost Ranger. Kita disinggung tapi kita nggak usah singgung balik. Gitu. Beda kelas sama keles. Ay. Beda kelas keles. Ada sama Minum gue mana sih tadi? Sambil lu cerita tentang ini, men. Iklan Pepsi, men. Kalau Cristiano Ronaldo diminggirin. Ini minggirin. Kalau kita kerja sama. Asik. Ini kalau Oh, bunyinya. yang ada busanya itu berarti baru, men, produk baru. Iya, sama kalau ada kayak ginian, men. Biasanya dia bukan zero. Kalau zero kagak ada rasa. Kayak Coca-Cola kebanyakan air. Campurin air. Kayak si Kenny dibikinin air sama gue gitu. Coca-Cola ya kan ya? Iya, Campur air. biar nggak manis. Pakai garam dikit. Biar agak-agak asin. Pepsi itu dia itu nyinggungnya tuh terlalu keren. Gimana, men? Apa ya? Jadi ada anak kecil, kalau di luar negeri itu kan minuman itu kan ada di pinggir jalan, men ya. Jadi dia menggunakan Koin. uang koin atau yang lainnya kan tinggal masukin keluar. Nah, anak kecil itu dia pertama masukin koin ngambil Pepsi, men. Ya. Keluar Pepsi, men. Iya. Ternyata Pepsinya itu bukan untuk diminum, tapi diinjek biar dia nyampe ngambil Coca-Cola.
biar dia bisa ngambil yang lebih tinggi lagi kan Iya. Coca-Cola. Jadi yang diminum Coca-Cola, men. Nah, itu cuma untuk injekan dia doang ya Injekan kan. dia doang biar dia bisa ngambil Coca-Cola. Bener. Itu kan keren tuh. Iya. Kayak gitu. Sama pernah juga ada iklan dulu tuh. Jadi bannernya Pepsi nih, bannernya Coca-Cola nih. Banner Coca-Cola gede banget gitu kan. Tulisannya harga Coca-Cola berapa waktu itu, berapa sen gitu. Pepsi keluar lagi, ya dengan harga yang di sebelah, lu dapat 2. Sekarang masalahnya lu mau minum sendirian atau lu mau minum sama pasangan lu. Anjir gitu. Cuman nih kayak gitu, perang-perangannya mereka. Tapi Pepsi agak menang waktu kalau untuk gamers. Dulu game Nintendo atau Sega ada Pepsi Man. Pepsi. Agak pernah ada yang namanya Coca-Cola Man. Ya kan? Pepsi Man. Kalau dia kan Pepsi dan Coca-Cola itu sama-sama pinter, men. Orang jenius. Iya. Kalau Ghost Ranger Indonesia sama itu. Kan udah gue bilang jangan disinggung. Oh iya. Iya. Lupa gua, mohon maaf lahir dan batin ya. Anjing. Bip aja, bip gitu. Jadi gini, Ya. mohon maaf lahir dan batin ya anjing, bip. Nah, bipnya di belakang anjing ya kan. Ini goblok banget, ini jam berapa? Kita udah habis setengah jam. Maaf ya teman-teman ya. Men, ini kita belum ngomongin. Masalahnya ini belum masuk ini. Makanya, Iya, banyak. ini rumah Belandanya belum, men? Iya, makanya. Aduh. Nah, wah, jadi pas itu gue sama Erik udah duluan, dia minum wedang jahe. Terus dia speak nawarin gue, men mau minum gak, men? Gitu. Akhirnya gue Kehilangan kunci lu. Entar dulu, men, gue kehilangan kunci gue nih, kunci mobil gue nggak tahu di mana. Itu dia alasannya kenapa kita nggak bawa portal. Nah itu. Karena portal masih ada di dalam mobil. Dan kita kehilangan kunci mobilnya. Udah mau nelpon ke Honda di Malang. Tapi siapa yang mau ngangkat karena itu udah jam 1 pagi. Itu makanya. Nah akhirnya ya udahlah kita pakai alat seadanya aja. Untung kamera gue udah gue keluarin. Iya. Dan kamera gue udah keluarin. Terus Iya. untung yang lain-lain udah gue keluarin kan. Nah yang gue nggak keluarin tuh portal doang. Akhirnya ya udah kita masuk, kita izin, kita masuk. Bagian depan rumah itu masih ada ini, men. Sebelah kiri itu masih ada yang nempatin. Iya. Yang sepedanya lu naikin. Nah itu sepeda itu keren banget sepeda, men. Itu namanya sepeda apa sih ya? Kalau yang ini, men, yang begitu tuh. Iya, yang nggak ada apa? Ada, men. Suspensinya nggak ada. Iya, nama sepedanya apa? Fiksi. Bukan fiksi. Kalau fiksi itu dia Bukan. apa ngerem di pedal. Pedalnya. Bukan ini tempat duduknya. Gua lupa Biasanya kan ada springnya kan. Nah springnya tuh dia tuh yang itu. Namanya sepeda Sepeda sakti. Onion. Oh ini mereknya dong. Onion. Union itu iya. Onion mau bawang. Kan bawah. Ini bawang. Bawang bombay. Minion. Minion. Iya. Emang ya? Iya, sepeda. Ya udah lah ya. Nah, udah tuh akhirnya anjir kata gua main sepeda aja di dalam, Main sepeda di dalam ruangan. Main sepeda di dalam ruangan, Ken. Bebas gua makin. Gua kenal orang itu semua. Bebas. Jadi kalau diomelin ya Boleh gitu ya. ya boleh. Jadi ruangannya itu dibagi 2 tempat, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Karena kita kebiasaan searah jarum jam, kita mulai itu dari sebelah kanan. Iya benar. Ya kan? Terus Sebenarnya nggak gitu juga sih. Kalau jarum jam kan soalnya ini gini ya. Harusnya kiri dulu kali ya, men ya. Nah, kita ke kanan lah pokoknya. Kita ke kanan, kita masuk ke belakang. Di depan rumah itu, dari ruang tengah nih ke belakang, itu tinggi banget. parah. Tinggi banget, adem banget. Iya. Tapi semakin ke belakang semakin Panas. pendek, Panas, panas men. kampret. Itu belum dimulai. Pendeknya ada Iya, lagi yang iya. pendek yang di bawah kolong. Yang di bawah, yang di bunker. Ada bunkernya. Jadi ntar belakang. Kita ke kanan dulu. Kita ke kanan, kita sisir bagian kanan. Terus ada bau wangi. Wangi banget. Nah, Bau wangi banget di situ, men. bau wangi itu yang di dekat dapur, Iya. ya kan? Iya, wangi Itu wangi banget di situ. Tapi kita langsung skip. Ada tangga. Ada tangga. Tapi tangganya udah buset. Tiangnya udah rapuh gitu, udah keropos. Udah lewat dah. Nah, cuman kan menurut gua sayang banget kalau kita nggak ke atas. Iya. Itu di atasnya luas banget, men. Luas lo ninggalin, men, gue boleh naik gak? Nggak usah lah, kata. Lu ngapain di atas gue tanya? Itu gede banget.
Ya ngapain? Apa lo SLS atau lo ngapain? Kagak, gue malah kagum aja gue ngeliat tempatnya. Gila, gue bilang di atas masih ada. Udah gitu ada kayak lorong nih men. Lorongnya selebar gini nih paling nih. Ini kemana lorong? Pas gue ke ujung lorong ya di sebelah kanan ke kanan. Itu ada ruangan lagi gede. Iya. Cuman Rapuh ya? dia kayunya udah keropos. Nah itu, pas lu naik di atas men, itu gue dengar ada suara di bawah itu gini nih. Duh. Ada gue ya Erik, nakut-nakutin gue. Udah tahu gue stranger, ditakut-takutinnya enggak lah. Terus duh, pas Erik jalan ke sini, main ini. Lah kata gue, Ada di sono. Gue langsung, nah abis itu gue langsung, gue bete nih ya Erik di atas, gue video call tuh. Lah video call si Jay. Gue mau nanya Pep, mau nanya kawat baby alien tuh yang ukuran berapa kan? Bangke banget. Gue lagi di atas ya, mana tahu gue kenapa-napa di atas. Lu di bawah lagi mikirin baby alien kawat lu. Iya, karena udah nggak enak. Terus pas gue video call, diangkat men. Itu masih kayak si Jai. Diangkat, tapi di belakang gini kata, ada suara cewek. Udah kamu angkat dulu. Terus kenapa? Nih bocah lagi ngapain? Itu mic lu matiin kagak? Kagak. Berarti kedengeran. Gue belum edit soalnya, videonya belum gue edit ini. Dia lagi, kata pas itu dilihat, gue lagi telanjang, lu lagi di Oyo ya? Gue bilang, kagak men, gue lagi di sini. Itu suara cewek, apaan gue lagi main ML ya kali main ML begitu ya? Ya bener men. Iya bener. Ini lagi main ML. Iya. Di rumah Belanda. Amblas men. Gue di rumah Belanda itu. Mana lagi dia? Gua Woi, kawatnya. kan harusnya dia nungguin gue di sini ya. Pep gua kawatnya. Hah? Lu ngapain? Alga dia telepon tuh. Lah lu ngapain? Iya. Si goblok ya. Ya udah, ntar lanjut lagi dah. Lu lagi sama cewek lu ya? Lagi sama cewek men. Di Oyo, goblok banget. Kalau dia sama cowok baru heran gue men. Dah, ya. Di Oyo lu balik lu, kawin. Dah, Assalamualaikum. Anak orang lagi dibedel, bay. Tuh. Mic ku matiin, men, aman. Jangan diedit, men, ya. Jangan diedit, biarin be, men. Biarin be dia. Dia seneng tau, men, kalau masuk video. Senang dia. Seneng dia, ya. Mukanya sorot juga dong berarti. Sorot gak apa-apa. Ya udah, maaf ya Jay. Nah, dari situ, kata gua, anjir si Erik, baru lu turun, ya Iya, kan? iya. Lu turun, lu nganin tuh videonya. Dan itu bener, men. Gua foto-foto di situ, men. Serem, men. Terus gua dapat penampakan. Itu yang di ruangan yang wangi itu kan berarti kan. Ruangan wangi. Iya. Tinggi gede. Itu dari awal feeling gue juga udah gak enak di situ. Kenapa di sini wangi sendiri? Nggak tahu ya kalau misalnya apa namanya orang tabur bunga di situ, tapi wangi banget sih emang kan di situ kan. Iya. Orang parah itu wanginya, kata gua. Anjir, wangi banget nih, kata gua. Ini kayak orang lagi pesugihan, kata gua. Iya. Wangi Lu dapat tuh lu tuh foto di situ. Gua foto, ternyata pas gua cek di rumah dapet gua. Gua cek di hotel, dapet itu. Nah, itu dapetnya di sebelah kanan tuh. Nah, kita ke depan lagi, kita ke kanan, bagian belakang. Ternyata ada jalan ke bawah, gengs. Iya. Bunker. Kalau kalian ngelihatnya kayak di Lawang Sewu zaman-zaman dulu tuh, uji nyali, uka-uka itu. Ya kayak gitu. Kayak gitu. Cuman pendek banget. Berapa kali gua kejedot di situ? Gua berapa kali jedot. Mana suara bangunan Belanda kan mantep tuh. Jadi kalau kejedot tuh jedung. Iya. Kayak gitu. Sama, gua juga jedot mulu. Asli pendek banget. Gua nggak ngerti ngapain mereka buat pendek-pendek gitu ya. Kan dia orang Belanda, tinggi-tinggi man. Iya, orang Belanda. Enggak, itu Sama kayak Niagara. itu Di yang- atas. Iya. Tambah ke atas sama pendek. Nah, pendek. Itu yang di bawah itu, men. Itu biasanya orang pribumi, men, disuruh di situ, men. Yang pendek-pendek. Pendek-pendek. Tapi sih perlu yang cebol biar kelihatan apa tinggi men. Iya, makanya. Orang Belanda mah gampang kalau lo mau ngalahin Belanda. Nah, Tujuan dia apa? rempah-rempah. Iya, udah kasih aja rempah. Lo kalau Piala Dunia nih, misalnya Belanda, Iya. lo kasih aja Kasih rempah. Kalah dia, pulang ke kampungnya.
Berarti ini naturalisasi Indonesia PSSI gue rasa timnas kagak ada yang digaji. Dikasih nomor. Kasih lada, cengkeh. Emang iya Pak Erick Thohir. Ada. Erick Thohir Inter Milan tuh, Pak. Lah masih aja. Saya Inter Milan banget, Pak. Ini ditonton loh sama Erick Thohir loh. Ya nggak apa-apa. Kan Siapa tahu dikasih nge-tag kaos aja. Inter Milan. Pak Erick yang Siapa tahu apa-apa. dikasih Inter Milan ya kan sama Erick Thohir. Malam minggu final. Malam minggu ya? Itu malam minggu men. Gua akan nonton pakai baju Inter Udah beli belum? yang tahun 2009. Masih ada loh? Ada, enggak gue cari dulu. Siapa? Belakang lo apa ininya? 2009. Adriano? Enggak. Gua Atau ini? gua kipernya aja. 2009 kipernya Inter Milan siapa? Si apa tuh yang Tartar, jangan unjuk gua. Gua tahu nih. Diam-diam jangan. Udah ada di mulut gue nih. Gua sama di otak gua. Ah, Gua udah kita gabungin. boleh. Enggak, tapi Inisial. Mau gue kasih inisial nggak? Cesar. Bukan, lu ngaco. Siapa namanya? Lupa gua. G depannya. Belakangnya P, apa namanya? Dua kata GP itunya. Siapa ya? Gianluca Pagliuca. Emang Gianluca? Ah, lu kagak tahu. Ini Cesar dulu. Cesar mah baru, men. Oh, baru Lu kan ya? ngomongin 2009. 2009. Cesar tuh yang pas udah masuk Iya. Winning Eleven ya? Udah Winning Eleven dari 2007 malah. Iya kali ya? Eh, Cesar. Iya benar. Pagliuca, men. Kalau lu ngomongin tahun-tahun 2000 awal. Gua pakai baju itu gua. Itu. Yang Sidov. Sidorf ya, Sidorf di situ. Rekoba lu cocok Rekoba. Jangan hitam, men. Mana ada Rekoba hitam? Rekoba. Rekoba yang orang Uruguay mukanya kayak cokin-cokin dikit. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya, kayak Rekoba ada gua lupa dah. etnis-etnis dikit. Iya, Rekoba. Rekoba, men. Yang kiri tendangannya ya? Yoi. Yoi. Yang tendangan bebas kirinya mancap surancap. Benoy belum lahir pas Rekoba main. Biasanya bapaknya lagi kondangan di rumah temennya, men. Pada saat itu, Ada itu. Baru ketemu emaknya. Ngancam. yang ini nih, men. Wih, iya bener, men. Rekoba bener. Nih, We go. Iya kan? Ale. Rekoba nih. Go. Ale. Namanya Alvaro Rekoba. We go. Bener nih, itunya dia, apa namanya, julukannya dia El Chino. Tuh, El Chino. We Kalau Pagliuca yang ini. Ale. Ya, lu nyanyi dulu sambil gue nih. Go. Ale. Yang nyanyi siapa, Noy? Yang nyanyi siapa, Ken? Ngikut bola? Nah, lu mau ngapain ikut bola? Ini kan penyanyi. Nggak ikutin bola. Oh, nggak ngikut bola mau gue tendang lo. Yang nyanyi ini Nih, Ricky Martin. Pagliuca, men. Oh, Yang ini manusianya. Ini awal lagi ngetop-ngetopnya Liga Itali. Dulu Liga Itali itu Ya, Il Sette Magnifico. dia ininya. 7 klub. Dia ininya Tafarel kali ya? Ininya apa? Satu angkatan kali ya? Tafarel kan? Oh iya, sama Michael juga. Michael juga. Iya. Ini ngapa jadi bola? Ini kenapa? Gimana yang Malang. Oke, jadi kita ke sebelah kiri ada bawah ranah itu sempit banget. Udah gitu kayak labirin. Belok gitu kan. Terus gue juga ketemu satu tangga yang terus udah dimatiin tangganya. Iya. Kayak langsung dinding. Itu gue bingung tuh. Maksudnya dibuat tangga itu kemana kira-kira? Pohonan juga banyak banget di situ yang pada Iya. tumbuh. Iya. Akhirnya ya itu. Di situ baru kita sadar bahwa kita nggak bawa portal. Iya. Pas gue bilang portal, man. Aman, ntar gue ambil dulu. Lu ambil tuh ke mobil. Iya. Saat lama gue di bawah tanah tuh, terus anjir gue bilang kemana ini orang kagak nyampe ngambil portal. Dia telepon, men kunci di lu. Jelas-jelas ke mana-mana gue yang bawa mobil, iya, tapi kunci dia yang pegang. Kagak ada kali di lu. Akhirnya ya udah diskusi dulu kita. Keluar dulu ya. Keluar, pas udah selesai baru kita ngebahas. Ya udahlah, ini kunci kita itu aja dah. Apa namanya? Honda. Ke Honda Malang Honda aja. mana yang buka jam 1 malam? Itu dia. Terus lu dapetnya gimana kunci itu akhirnya? Itu Di mana? gua punya kunci cadangan. Gua bawa 2.
Gue lupa. Nah terus yang lama, Tahu. Jadi di dalam kunci gue itu, di dalam tas gue itu ada seonggok. seonggok, Ada ini segini nih. seuntai. Enggak, selobang segini nih. Ah, Gue gini-giniin, gue kirain baterai kotak kan. ah. Ternyata Ternyata itu. kunci serep. Terus kunci aslinya? Lupa gue, Tinggalan di Om Ambon ya jangan. bisa jadi. Untuk koleksi Om Ambon. Apa-apa dia. Dia ini nggak apa-apa, dia megang kunci Lamborghini nggak apa-apa. Ya, ya. Mantap. RS. Lamborghini rajin sholat. Oke, jadi kita ke bawah akhirnya dengan alat seadanya kita coba untuk interaksi dan itu kita dapat, gue lupa. Afi dapat ini Spirit Box nggak mau ngomong. Enggak ya. Terus ada ya udah kita masuk aja dalam, ada beberapa Opilus Iya. yang itu. Tapi ya itu, maksudnya itu kita ke sana benar-benar kita nggak tahu tentang tempatnya, kita nggak tahu tentang, nggak ada mitosnya juga ya kan. Karena kan pada cerita, iya kalau di sini gini, kalau di situ gitu. Nggak apa-apa, nggak usah diceritain dulu. Iya, kita nggak boleh ceritain. Ya, ternyata ya emang tipis-tipis sih dapatnya. Cuman kenapa menjadi menarik? Karena ya itu lu dapat foto di tempat Satu yang dapat wangi. foto, itu. yang dua gue suka aja bangunan Belanda. Iya, kayak ada darah-darah Belanda lu Gue dulu. nggak suka sini. deh. Lu yang suka mah. Iya, gue suka Gue banget. nggak suka Belanda gue. Jadi lu mencari bangunan apa? Apa? Bangunan tidur. Kan ngambil gelas kan, tolong kan. Haus pisan gue kan. Gelas. Iya, Kola juga lu? dikit dah. Itu dong. Lu mau apa, Noy? Dah. Satu gelasnya panjang banget. Nah, enggak. Lah rumah lu. Yang beli gelas apa? Gue. Nah ya udah. Apa yang mau didebatin? Dia yang beli, dia yang komplain. Nah, Tuh, secara nggak Kita langsung bersulang dulu gua nggak kita. ukur. Bisa sama, men. ya karena kan lu kan lama di kafe. Iya bener. Itu. Lu kafe apa resto sih dulu? Semuanya gue mah. Baru deh gue minum Coca-Cola. Iya, lu kan gak pernah minum Coca-Cola kan? Karena haus. Terus Iya. gimana, men, ini? Ya udahlah, jadi kayak gitu aja teman-teman. Ternyata kita banyak banget dapat teman baru di Malang dan juga kita dapat lokasi baru juga di Malang. Dan di Malang itu kita jadi punya saudara, men. Kita Betul. itu mencari saudara. Betul. Setuju gua. Pokoknya bukan mencari sesuatu yang apa ya? Iya, Bukan cuma untuk singgah. betul. Tapi kita akan mencari saudara. Betul. Ya beda lah, maksudnya kita juga nggak apa namanya ya nggak nyari. Bener sih kagak ada musuh kita di sana. Nggak ada, sampai sekarang nggak ada musuh. Iya. Biasanya kalau orang yang pengen musuhan sama kita, men, orang yang sakit hati, men. Mm-mm. Ya, kita mah pada bebe aja, men, ya, sama orang ya. Makanya. Jangan kan sama orang, men. Semut aja, kemarin gue tolongin. Iya, gue suruh matiin. Lu kagak mau Gua matiin. gua tolongin. Lu tolongin. Dan lu tahu yang lu tolongin? Apa? Itu yang gigit gue. Oh iya. Masih ada bekas gigitannya. Iya bener. Gue bilang, ini semut yang gigit gue nih. Yang lu tolongin nih. Iya. Sampai hari ini kan masih. Bener itu. Inian itu mah apa? Coba lihat. Ginjal nih mah. Bolong. Aduh. Ya, kebanyakan ngerokok. Jadi paru-parunya bolong. Enggak, gue Baru di sini. Gue kebayang ya. Nih, ini kan tatoan ya, warna hitam ya. Nah. Kalau tato dia misalkan dia lagi ngepep nih. Nah, Pepnya 100 derajat Celcius, kena nih ya. bolong situ. Enggak, ini apa? Ngelembung. Nah. Nah, ntar jadinya hitam semua nih, men. Gue saja jauh, men. Lu tahu kenapa gue anti sama matahari? Ya. Ya karena kalau gue jemuran dikit, hilang tato gue. Guanya hitam, men. Hitam ya. Hilang tato gue polos dong ntar. Bener, udah kayak ini, kayak anak lenge, polos. Polos, cuy. Tapi keren. Gimbal. Ya tapi kan jadi PR, men. Kalau gitu gue kan harus retouch lagi pakai tinta yang warna putih. Iya. Gue nih kalau tatoan itu keren, tatoan, men.
Emang udah keren? Enggak, kalau tatoan itu halal. Halal. Gua tatoan. Iya. Bener-bener. Jangan kayak Lu ini. pakai Hah? Jangan kayak tukang angkot, tato di sini dong titik. Biar kayak Rano Karno. Warna biru ya. Iya. Kalau Wes, maaf Bang Rano. Bang Rano Karno maaf. kalau enggak di sini dong nih gini dong. Set. Iya. Warna biru nih titik. Emang. Di sini biru. Angkot iya. Itu aman. Itu inspirasi dari Rano Karno, men. Keren ya emang. Iya. Tukang supir angkot keren. Semoga aja ini video kagak dinontonin sama Bang Rano Karno, men. Masa inspirasi supir angkot doang dia. Ya udah. Aduh, gila nih. Ini udah jam berapa? sih? Bener-bener. Dia orang DPR kan, Rano Karno kan? Enggak, dia Masih nggak sih? jadi wali kota Jakarta. Serius loh? Iya. Wakil gubernur. Gubernur, men. Gubernur Jawa Barat. Jakarta. Oh, wakil. Wakil gubernur. Kan dia insinyur. Nah itu Sidul. Itu dul. Apa sih? Sombong amat. Iya ya. Ya udah pokoknya gitu aja ya. Rangers terima kasih banyak udah nonton Jangan ini podcast dah. video kita yang asli nggak guna ini. Cuma untuk nambah-nambahin ini doang, nambah-nambahin video doang. Iya. Tinggal kalian pilih-pilih lah, karena belakangan kan kita banyak tayangan video. Kalian pilih-pilih mau nonton yang mana, bebas. Kalau nggak bisa tonton sekarang, tonton besok. Atau kalau lagi ngumpul sama keluarga, kalau kalian perlu hiburan yang lucu-lucu, nah ini tempatnya di sini. Agak ada men lucu-lucunya. Kita ngomong baik. Ya udah, gitu aja ya dia. Iya. Terima kasih dan oh iya jangan lupa kalau belum nonton video terbaru kami di Noise yang kemarin tuh, apa judulnya, Noy? Pembunuhan di Hotel Jotiader. Itu, nah itu boleh ditonton karena lumayan, maksud gue kita nggak tahu ya, karena kan pada saat ada terjadinya pembunuhan, kalau nggak ada saksi mata, berarti cuma ada pelaku dan korban. Iya. Kalau pelaku ini bisa ngarang cerita, sedangkan si korban nggak bisa jawab juga, Iya. ya kan? Nah, jadi ada kejanggalan yang akhirnya lumayan terpecahkan lewat investigasi kita di situ. Jadi mampir-mampir ke Noise karena itu Rp2.000, Rp20.000. Iya. Maaf kalau dikasih rate segitu karena Kadang kita dapat 400 juta. 200 Iya. juta. Karena ada beberapa alat yang kita masukin. Semoga aja di minggu depan gue udah bisa tunjukin ke kalian bagaimana kerennya itu alat. Tunggu bentar. 33 juta. Jangan disebut harganya, men. Nggak apa-apa, men. Nah, gue khawatir kalau orang cukai ntar mulai nyari-nyari. Iya sih. Ini boleh. Ntar ada yang ngadu lagi ke orang cukai. Ada. Pokoknya yang nggak suka sama green pasti ngadu, men. Iya. Tapi untungnya kita banyak temen orang cukai. Iya. Iya kan? Cukai. Ih, banyak banget. Temen kita orang cukai. Gitu. Dia tukang cuka. Tapi jangan salah, walaupun teman kita orang cukai, tapi kita nggak pernah memanfaatkan Nggak ada. seperti itu. Kita mah. Contoh terbaru. Gue kirain iPhone gue aman, men. Udah lebih dari 4 bulan kan, emailnya kagak keblok-blok. Lah, tiba-tiba lagi jalan, hilang sinyal kemarin kita di Niagara. Iya. Nah, kalau kita manfaatin orang cukai, gue bisa bilang dong, bisa nggak dibantu ini untuk email gue, gitu kan? Tapi enggak. Kagak lah kita. Karena kita juga banyak teman-teman yang lain yang emang spesialisasinya membukakan iPhone ilegal. Lah, gimana? Jadi itu namanya berbagi rezeki. Rezeki, men. Ya udah, ini udah semakin pagi, gue lupa. Biasa gue pakai jam di sebelah kanan, tapi ini di sebelah kiri karena jamnya sebenarnya habis baterainya. Dan di sini gue agak bengkak. Dan sekarang udah mulai jam 10. Jadi jam 10. Oh, jam 2:07. Nah, masih ada waktu tuh. Masih ada waktu untuk satu podcast lagi. Oke, so whatever it is, I'll see you guys in the next Green Investigation. Rangers, go green! Langkah kami di malam gelap,
gelap, menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, hembusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan